واسع الكرم يا رب واغفر لنا ما مضى يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسن لنا مددا يا ربي واغفر لنا ما مضى ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد يا رب سيدنا واغفر لنا ما مضى أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا يا رب واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة بنية القبول وتمام كل سلام معمول وإلى هدية الرسول حبيب الأكرم سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذريته وآل بيته وقرابته أجمعين وبجاه سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وبجاه مصنف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن علي الحداد وجميع أصوله وفرعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وبجاه جميع أساتذتنا ومعلمين ومشايخنا خصوصا معلم شافعي هدامي خصوصا كاجي سيف الدين أمسر كاجي سبيل الرشاد كاجي مرشدي كاجي اسكندر كاجي أحمد معروف أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم وأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفر درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأن خصوصا إلى أرواح القبور لمن حضر في هذا المجلس وأن خصوصا إلى الروح زين كيزان رفيق بحرودين أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعافيهم ويعفو وبنية أن الله تعالى يفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويرزقنا علما نافعا ويرزقنا فهم النبيين ويرزقنا حسن الختام ويرزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا ويرزقنا من حيث لا نحتسب ببركة هذا المجلس في مجلس الغزائن الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi daraihi amin ya rabbal alamin. Wa alaika bi ghuslil yadaini qabla ta'ami wa ba'dahu. Wa alaika dan hendaklah olehmu dan lakukanlah olehmu bi ghuslil yadaini dengan membasuh kedua tangan
qabla ta'ami sebelum makan, wa ba'dahu dan setelah makan. Wa bitasghiril luqmati dan dengan mengecilkan suapan luqmah. Wa tadqiqil mudghati dan dengan menghaluskan kunyahan. Ini urusan madang nih. Kalau kemarin urusan tidur, ini urusan madang nih. Jadi kita diatur banget makan kita sebelumnya, sesudahnya suruh cuci tangan. Sesudah suruh cuci tangan. Yang kedua, suapannya kecilin, tasghir, luqmah. Jangan suapannya kecilin, mangapnya tuh. Terus kalau kita mapah, ngunyah sampai halus tuh. Kalau dalam kitab Ihya sampai arba'ina mudghah, 40 kunyahan. Tapi orang soleh apik ya. Kalau kita mah kadang-kadang belum halus mah kita telan bae. Ini nih kan semuanya apa yang Rasul lakuin kemudian ditumpahin ame Al-Haddad. Kemudian apalagi dalam hal makan, wala tamdud yadaka ila ta'ami hatta tabtali'a ma fi famika. Wala tamdud dan jangan kau panjangkan yadaka akan tanganmu ila ta'ami ke makanan hatta sehingga hatta sampai tabtali'a engkau menelan ma apa-apa fi famika yang ada di dalam mulutmu. Jadi kalau belum ketelan jangan nyomot dulu, habisin dulu yang di mulut baru kita comot. Kemudian wakul dan makanlah olehmu fil amr. Wakul dan makanlah olehmu min nawahil qas'ati dari pinggiran-pinggiran qas'ah. Qas'ah itu sahnun, piring. Jadi kita mulai makan dari yang pinggir. Wala ta'kul dan jangan kau makan min wasatiha, jangan dari tengah, tapi dari pinggir. Kenapa emang? Fa'innal barokata, karena sesungguhnya keberkahan itu tanzilu akan turun alaihi dari tengah. Jadi ngalir dari tengah untuk keberkahan. Kalau tengahnya dulu comot udah habis, jadi dari pinggir. Kemudian wa idza saqatat luqmatun, wa idza dan apabila sakotot jatuh lukmatun satu suapan, kita pengen suap atau makanan jatuh, fa'amti ma biha min adan, fa'amti maka singkirkan, maka bersihkan, ma apa-apa biha yang pada lukmah tersebut pada lukmah tersebut min adan dari kotoran. Tumma kemudian kulha makan. Kalau ada yang jatuh kita suap, makan apa aja nih, kemudian jatuh tuh, habis jatuh kita ambil, masih memungkinkan kita buang, fa'amtiha min adan kotorannya, fakulha kemudian makan. Wajaran Nabi itu. Ini bukan geli, makan. Kenapa emang? Wala tada'ha lisyaitoni
wala tadakha dan jangan kau biarkan itu lukmah makanan yang jatuh lisyaitoni untuk setan. Makanya dalam riwayat orang yang makannya berarakan itu setan udah ngerubutin itu tuh berarakan. Makanya ketika makan kan kudu diwadahin, walaupun alasnya kotor kita wadahin sesuatu yang memungkinkan kita bisa comot lagi gitu. Kemudian wal aqqa fil amr nih, wal aqqa il aqqa al aqqa yul'iqu il aq af'ala yuf'ilu if'al wa il aq asabi akan wal qas'ata ba'dal faraghi koma wal ak dan jilatinlah asabi'aka jari-jarimu wal qas'ata dan piring ba'dal faraghi setelah selesai. Rasul tuh berarti kan kita kalau makan berarti pakai tangan disuruhnya, ntar kotor tuh jilatin al-ak. Kalau dalam hadis yal aqoha au yul iqoha, kita jilat atau suruh teman kita jilatin. Yal aqoha au yul iqoha, itu hadisnya ada tuh. Bukan cuman jarinya lagi, wal qas'ata, piringnya lagi. Santri pisan itu. Terus santri tahu sunnah atau lapar dia mah. Cuman yang jelas itulah ajaran Nabi, kelihatannya geli. Nah ini kadang-kadang akhirnya antara orang jijik ame sunnah itu perlu diteliti kembali tuh. Dan itu semuanya tuh bukan kagak ada manfaat dan maksudnya tuh. Karena kita kudu kembalikan bahwa setiap syariat kalau udah sunnah wajib pasti ada manfaat maslahatnya. Nah jadi kita yakin aja udah il'ak jilatin asobi'aka akan jari-jarimu wal qas'ata dan piring ba'dal faraghi setelah makan. Makanya kalau ada kobokan jangan masukin ke kobokan dulu, jilatin dulu baru kobokan. Malah kalau guru kalau dimakan dibanyakan rame-rame kobokannya cuma dikit. Kalau emang disediain lap habis dijilatin baru dilap baru dimasukin air. Jadi air kobokannya kagak kotor. Jadi orang yang pengen ambil kobokan lagi masih memungkinkan. Ini kadang-kadang habis jemur-jemur langsung butak keluar kobokan. Ya emang air kobokan sih. Cuman kan ada kawan kita misalnya 3 orang 4 orang dia mau berkobok di situ juga. Nah itu kalau rame-rame adabnya kalau dalam kitab Mau'izatul Hasanah begitu tuh. Kemudian wakul dan makanlah olehmu bisababati dengan jari telunjuk, wal wusto dan jari tengah, wal ibhamu dan jempol. Kan 3 doang loh. 3 doangan. Tapi untungnya ada lanjutannya. Wa inih tajta, jika engkau butuh ilal isti'anati pada bantuan bil baqiyati jari yang tersisa fi nahwil aruzi seperti makan nasi fala baksa maka enggak apa-apa. Kita makan nasi pakai 3 jari keteteran, perlu bantuan nih kayaknya 2 jari lagi kita turun tangan nih, udah turun semua. Nah itu la baksa untungnya. Cuman kalau bicara aula ya 3. Kalau dalam hadis wa kana rabi'a wa kana rabi'u, cuman Rasul cuman 4 jari maksimalnya. Kalau makan di situ yang berbangsa alus-alus, gandum dan semisalnya. Kemudian wa idza akalta ma'a ghairika, wa idza dan apabila akalta engkau makan ma'a ghairika pada orang selainmu, berarti enggak makan sendiri,
Fakul maka makanlah olehmu mimma yalika dari apa yang terdekat darimu. Kita makan bertiga, berlima, rame-rame. Cari makan yang terdekat. Maksudnya lauknya udah jangan sampai nyampol sono-sono. Yang dekat. Mimma yalika yang terdekat ambil. Kita makan rame-rame. Lauk ada di sini nih. Di sini cuma oncom, rendang ada di sono. Jangan sampai sono-sono. Mimma yalika itu adabnya. Illal faqihata kecuali buahan. Nah, buahan biar kata jauh boleh nyampal, itu buahan. Faqihah, faqihah itu buahan. Kemudian wala tuksirin nazra ilal hadirina hatta hala aklihim. Wala tuksir dan jangan kau perbanyak an-nazra memandang, melihat ilal hadirin kepada orang-orang hatta hala aklihim ketika mereka juga lagi makan. Jadi kita lagi makan rame-rame nih, jangan ngeliatin muka orang lagi makan. Itu gaya rumu adab, kagak ada adabnya, jangan dilongokin ke orang makan mukanya. Kemudian wala tatahadats ma'ahum dan jangan kamu ngobrol, tatahadats muhadasah ma'ahum bersama mereka, illa kecuali bima yunasabul halu, kecuali bima pada perkara yunasabul halu yang pantas pada keadaan itu. Artinya misalnya makanin lauk, ngobrolin lauknya, ngobrolin anunya, nah itu yunasabul halu. Wala tatakallam dan jangan bicara. Wat ta'amu fi fika sementara makanan fi fika ada di dalam mulutmu. Lagi ngunyah jangan ngobrol gitu. Apalagi kalau makannya makan sagon, jangan diajak ngobrol. Habis kesembur orang. Kemudian wa in ghalabaka busokun au mukhotun falwi bi ra'sika anhum au qum anhum au qum ila maudiin akhara. Wa in ghalabaka dan jika terkalahkan olehmu busokun ludah au mukhotun atau ingus falwi maka menyingkirlah, berpalinglah birosika pada palakmu, anhum dari mereka tuh yang pada lagi makan, atau kum kamu bangunlah olehmu, anhum dari mereka, atau kum kamu bangunlah kamu ila maudiin akhor ke tempat lain. Kita lagi makan bebarengan, tahu-tahu pengen ngeludah ame buang ingus atau pengen buang ingus itu udah kagak ketahanan. Itu namanya ghalabaka busokun au mukhotun. Busok itu ludah, mukhot itu ingus. Jadi kalau udah kagak tahan lagi pengen ngeludah atau pengen buang ingus, bangun. Jangan sampai di situ juga. Nah itu bagian adab. Kemudian wa idza akalta inda qaumin, wa idza dan apabila akalta kamu makan inda qaumin di sisi orang banyak kaum, fa asni alaihim maka pujilah mereka, wad'u lahum bi khairin dan doakanlah pada mereka bi khairin dengan kebaikan. Kita makan sendiri, ada orang makan rame-rame, kaumun, kita makan sendiri, puji, wa asni alaihim. Oh hebat, sunnah tuh sunnah, gitu, berkahnya lebih banyak. Emang iya, orang kalau makan rame-rame berkahnya lebih banyak. Dan emang itu yang pertama, sunnahnya yang paling utama makan rame-rame. Dan doain, ya tadi tuh berkah. Jadi kalau kita lagi makan, di sebelah ada orang makan rame-rame, maka puji dan doain. Dan kita kata, lu kagak geli tuh, dia.
Jangan puji, karena itu artinya itu menunjukkan yang lebih sunnah itu, yang lebih berkah itu, yang lebih disunnahkan mustahab itu yang begitu. Kemudian, nah ini cetakan salah nih, bukan wa min ba'dil faragh, wa kul pakai qaf amin lam. Qaf amin lam, bukan wa min ba'dil faraghi, wa qul. Dan wa qul ba'dal faraghi minal akli, wa qul, dan bacalah olehmu, ucapkanlah olehmu ba'dal faraghi minal akli, setelah selesai makan. Suruh baca apaan? Alhamdulillahi Allahumma kama at'amtani thayyiban istakmalni sholihan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'ami wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ya, jauh dari ini. Tapi yang namanya ulama ya doa dia mah sekali baca mah apal. Kalau orang akalnya dobit, latif, makanannya bagus, kalau orang soleh itu sekali ucap dia bisa langsung hafal tuh. Kalau kita suruh ngapalin gini minggu baru dapat ini. Udah gitu begitu praktekin lupa lagi. Jadi kalau udah kelar makan, ini anjuran doa alhamdulillah. Allahumma ya Allah, kama at'amtani, sebagaimana engkau telah memberi makanku, thayyiban, yang baik, istakmalni sholihan, dan engkau berlakukan aku sholihan dengan baik. Alhamdulillahilladzi, segala puji hanya untuk Allah, alladzi at'amani, yang telah memberi makan aku, hadat ta'ama, makanan ini, wa razaqanihi, dan telah memberikan rezekiku dari makanan ini, min ghairi haulin, tanpa upaya, minni, dari saya, wala quwatin, dan tanpa kekuatan dari saya. Gitu. Itu doanya suruh baca. Kenapa emang? Faman qala dzalika, maka barang siapa yang membaca itu, ghufira lahu, maka diampunkan baginya, ma taqaddama, dosa-dosa yang lalu, min dambihi, dari dosanya, wa ma ta'akhkhara, dan yang akan datang. Itu doa dan fadilah. Kemudian wala taj'al himmataka aklat thayyibati wa tanawulas syahawati fatakunu minal ladzina qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiraru ummati alladzina ghadaw bin naimi wa nabatat alaihi ajsaduhum wa innama himmatuhum alwanut ta'ami wa alwanut thiyabi wa tayasaddaquna fil kalami. Wala taj'al himmataka, dan jangan jadikan himmataka, himmahmu, keinginanmu, aklat thayyibah, makan yang enak-enak. Jangan. Himmah kita, keinginan kita jangan makan yang enak-enak. Wa tanawulas syahwati, jangan kita makan yang kita hasratin. Jadi kita kalau makan ya udah seketemunya gitu. Jangan kita kepengen makan yang enak-enak, jangan kita makan apa yang kita pengenin. Itu namanya tanawulas syahwat. Kenapa emang? Fatakunu, maka engkau akan menjadi minal ladzina, dari golongan orang-orang yang qala fihim Rasulullah, Rasulullah telah bersabda di dalamnya.
Apa kata Rasulullah? Syiraru ummati, seburuk-buruknya umatku, alladzina, yang mereka, godau makan, bin naimi, yang enak-enak, wa nabatat alaihi, dan bisa tumbuh alaihi, pada orang tersebut, ajsaduhum, jasad-jasad mereka, wa innama, dan sesungguhnya, himmatuhum, keinginan mereka itu, alwanut to'ami, nanti akan punya keinginan beraneka ragam makanan, wa alwanut thiyabi, dan akan punya keinginan beraneka ragam busana, baju, wa yatasaddaquna fil kalami, dan dia bakal tasadduq itu cuman menang fasih doangan, fil kalami, pada ucapan. Jadi kata Rasulullah, kata Musannif, kita makan jangan banyak kepengenan, gitu maksudnya tuh. Kita makan jangan ngikutin syahwat hasrat kita. Makanya kalau orang Arab, kalau bahasa istilah makan kita udah jadi banget. Ayo fadol, ala difi, begitu tuh bahasanya tuh. Ala difi itu yang ada aja, yang ada, ala difi. Atau bahasa Indonesia, atau kita juga suka menyediakan orang begitu. Menikmatin dah itu ya, semang segitu adanya tuh, jangan nyari yang kagak ada ya. Itu namanya bahasa atau basa-basi kita dalam mempersilahkan jangan kita makan nurutin apa kemauan kita aja. Udah makan apa adanya, itu intinya. Kenapa emang? Karena kalau orang makan nurutin apa yang ada kepada kepengenannya, nanti jasadnya tuh ajsaduhum, tumbuh, dia selalu punya ambisi terus, ambisi makanan begini, ambisi baju begini, ambisi. Jadi ambisi itu yang bakal muncul pada dirinya terus. Nanti efeknya lagi, naudzubillah, dia kalau ngomong cuman menang ngomongan doang, tasaddaqo. As-suduku itu omongan fasih tapi isinya kagak ada. Kan ada orang tuh begitu tuh. Jadi kalau buat ngomong jago banget, tapi dia meraktekin kagak bisa. Nah itu gara-garanya karena dia dalam dirinya selalu punya ambisi makan, ambisi pakaian, ambisi apa aja dalam keduniaan. Nah itu gara-gara diawali bibit-bibitnya, kalau makan selalu mau apa yang dia pengenin terus menurut hasrat dia, enggak ada istilah makan apa adanya gitu. Nah itu kudu kita robah tuh. Kemudian waqala Aliyun karramallahu wajhah, telah berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini kalau sahabat, ini Sayyidina Ali bedanya karramallahu wajhah. Yang lain radhiyallahu anhu, 4 sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tapi kalau Ali masyhurnya disebut karramallahu wajhah. Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali masyhurnya karramallahu wajhah. Artinya semoga Allah memuliakan pandangannya, wajahnya. Karena dalam riwayat Sayyidina Ali mulai dari akil balik, mulai dari kecil akil balik itu belum pernah sampai meninggal belum pernah melihat kemaluannya sendiri. Itu diantara kenapa beliau disebut karramallahu wajhah. Karrama itu semoga Allah memuliakan wajahmu, pandangan wajahnya. Karena Sayyidina Ali dalam riwayat dari akil balik sampai meninggal belum pernah ngelihat kemaluannya sendiri, belum pernah lihat. Kalau kita kan dilongokin dulu. Nah itu dulu. Apa kata Sayyidina Ali mengomentari soal perut apa yang dimakan? Man kanat himmatuhu ma yadkhulu batnuhu, kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Nih bagus nih kalimat, boleh bagus nih buat status. Man kanat himmatuhu, barang siapa yang keinginannya, ma yadkhulu batnuhu, apa-apa yang masuk ke dalam perutnya, kanat qimatuhu,
maka qimatuhu harga dirinya ma yakhruju minha itu apa-apa yang keluar dari perutnya. Bahasa kasarnya orang kalau pikirannya cuman madang doangan, harga dirinya tidaklah lebih baik dari apa yang dikeluarkan dari perutnya. Orang kalau pikirannya madang mulu masih bagusan tai daripada dirinya, begitu kasar itu. Cuman ini kalau dalam kaul yang lain pakai fi huruf jar nih. Man kanat himmatuhu ma yadkhulu fi batnihi kanat qimatuhu ma yakhruju minha. Dalam riwayat yang lain ada minhunya. Itulah ala shawab. Banyak redaksi emang. Kemudian wajtahid alla tadkhula batnaka illa halalan, wajtahid dan sungguh-sungguhlah olehmu alla tudkhila, janganlah engkau memasukkan batnaka akan perutmu illa halalan, kecuali yang halal. Kita kudu sungguh-sungguh, apalagi kalau kita udah umur 50 ke atas, 40 ke atas, hidup udah kudu lebih apik gitu. Jangan sembarangan. Makanya ketika ditanya soal malu, apa yang dimaksud malu ami Allah, Rasulullah jawab, ihfaz batnaka wa mawa'a, jagalah perutmu dan apapun yang ditampung dalam perutmu. Artinya kalau mengkonsumsi sesuatu jangan memakan itu perut, bukan tong sampah. Jadi kita suruh bagusin, itu namanya malu ami Allah. Jadi di sini kita sungguh jangan memasukkan perut kita ini kecuali yang benar-benar halal. Kenapa emang? Fa'inna, karena sesungguhnya man akalal halala, orang yang makan yang halal, arba'ina yauman, sampai 40 hari, istanara qalbuhu, jawabnya maka akan terang qalbuhu, hatinya. Terus wajarat minhu yanabiul hikmati ala lisanihi, wajarat dan akan mengalir minhu dari orang tersebut yanabiul hikmati, sumber-sumber hikmah ala lisanihi, pada lisannya. Kita benar-benar apik banget sampai 40 hari berturut-turut nih. Ntar hati kita terang, omongan kita jadi tajam. Maksudnya tajam, sekalimat dua kalimat biar kata dikit tapi hikmah semua gitu, orang pada mau dengerin. Itu mahal. Kemudian apalagi wa akramahullahu bizuhdi fid dunya, orang yang kalau makan halal 40 hari bukan cuman sampai lisannya keluar hikmah, wa akramahullahu, dan Allah muliakan dirinya bizuhdi, dengan sifat zuhud. Zuhud itu kagak ngoyo sama dunia, itu zuhud. Kemudian apalagi wasafat sarirotuhu, dan bersih sariroh. Sariroh itu nuraninya, hisunnya, feelingnya. Jadi kalau dia feelingnya itu udah dituntun sama malaikat tuh. Kayaknya gue bagusnya kagak berangkat nih. Kayaknya bagusnya lewat sono nih. Itu namanya nuraninya tuh bersih udah. Wa hasunat muamalatuhu ma'a rabbih, dan bagus muamalahnya dengan Tuhannya bakal bagus, komunikasi sama Tuhannya bakal bagus. Jadi ada berapa itu? Satu, hatinya terang, lisannya keluar hikmah terus, Allah muliain dengan zuhud, nuraninya bersih, muamalah sama Tuhannya bagus. 5, orang yang bisa makan halal
yang mengkonsumsi yang halal benar-benar halal selama 40 hari berturut-turut. Kemudian waman akalal harama, dan barang siapa makan haram, wa subhati atau yang subhat kagak jelas, maka apa yang terjadi? Kana ala diddi min dzalika kullihi, kana maka orang tersebut ala diddi min dzalika, atas kebalikan yang demikian itu, kullahu halnya semuanya, kebalikan yang tadi tuh. Kalau orang yang makan halal 40 hari nanti hatinya terang. Kalau yang haram atau yang mudabdab, yang remeng-remeng, nanti hatinya gluwek, burem. Kemudian kalau orang yang makan halal tadi lisannya keluar hikmah, biar kata ngomongnya dikit itu tajam. Kalau orang suka makan sembarangan, agak apik ame makanan, biar kata ngoceh panjang orang kagak mau dengerin. Kemudian Allah malah pada dirinya akan didatangkan sifat ambisi keduniaan, bukan ngoyo sama dunia, bakal ngoyo sama dunia. Dan yang berikutnya kebalikannya, kalau tadi bersih nuraninya, ini kotor udah nuraninya, ditumpangin setan dulu. Dan yang terakhir wahasunat muamalatu marabbihi, kalau tadi bagus muamalah komunikasinya sama Allah, ini malah buruk udah. Nah itu kebalikannya semua tuh, ala diddi kullahu. Oleh karenanya wa iyyaka, dan hati-hatilah olehmu, wal ittisa'a fil akli, untuk banyak pada makan, wa kasratis sab'i, dan banyak kenyang. Kenapa emang? Fa innahu, karena sesungguhnya minal halali, walaupun bagian dari yang halal, mabda'u kulli syarrin, itu membuka muqaddimah setiap keburukan. Jadi kalau kebanyakan makan atau kebanyakan kenyang, sampai kebangetan kenyang banget, biar kata halal, itu tetap jadi muqaddimah keburukan. Kemudian wa min afatihi, dan di antara keburukannya qaswatul qalbi, satu, orang yang kalau udah makan kebangetan kenyang, madang lagi. Satu, hatinya keras. Wa fasadul fitnati, kecerdasannya rusak. Wa taswisul fikrati, dan pemikirannya terganggu, kagak bisa konsentrasi, nggak fokus. Yang ketiga, wal kasalu anil ibadati, males ame ibadah. Ila ghairi dzalika minal afati, dan selain itu dari penyakit-penyakit akibat dari orang makan yang buruk tadi tuh, kebangetan makan kenyang. Kemudian wasabilul iqtisadi, dan adapun jalan yang paling hemat, iktisod, hemat, fil akli, di dalam makan, apa caranya? Antam suka menit to'ami, hendaklah kamu tahan dari satu makanan, wa anta tastahihi, sementara kamu kepengen banget ame makanan itu. Wala tanawuluhu, ini hilangin satu nih. Wala tanawuluhu hatta tastahihi bisahwatin shadiqatin, dan jangan kamu dapatkan itu makanan sampai kamu hasrat bisahwatin shadiqatin, dengan hasrat yang bagus. Jadi cara hemat biar perut kita berkah, setiap ada makanan yang kita pengen banget, tahan. Itu latihannya begitu katanya. Padahal kita pengen banget durian montong, orang nyediain, tahan. Jangan jadi makan, tahan. Itu latihannya begitu katanya. Wala tatawluhu, jangan kamu ambil sampai kamu dapat syahwat yang bagus, kepengenan yang sodikoh yang benar.
Bagaimana syahwat yang bagus? Lanjutannya. Wa alamatu sidqis syahwati, dan adapun tanda syahwat yang benar, yang bagus, antas tahiyya kulla ta'amin, kamu menghasrat, berkeinginan pada setiap makanan, wa idza syaribtal ma'a, dan apabila kamu minum, famassahu. Oh, salah. Bagaimana cara hasrat yang disebut hasrat yang bagus? Wa alamatu sidqis syahwati, dan adapun tanda syahwat yang bagus, hasrat atau kemungkinan makan yang bagus, tandanya antas tahiyya kulla ta'amin, kamu menghasrati semua makanan. Jadi orang sediain apa aja, nah dia nih yang gue pengen. Disediain apa aja, nah dia dong gue pengen. Namanya nanya, perasaan lu ngomong begitu apa aja, padahal justru itu yang bener. Itu namanya tanda syahwat yang bener. Jadi kasarnya kagak pilih-pilih makanan. Disediain ini mukanya runyak. Itu anak-anak sekarang banyak tuh. Saya suka gitu tuh. Iya. Nah padahal nggak bagus itu. Yang bagus orang sediain apa aja, nah dia yang gue pengen. Nah dia dong gue pengen. Nah itu yang bagus, itu syahwat yang bagus begitu. Wa alamatu sidqis syahwati, dan adapun tanda syahwat yang benar, antas tahiyya, kamu berhasrat, kamu pengen, kulla ta'amin, setiap makanan, artinya setiap makanan yang ada di depanmu disediain, jadi gue pengen gitu. Wa idza syaribtal ma'a, itu makan habis tuh, soal makanan udah habis. Sekarang minum. Wa idza syaribtal ma'a, apabila kamu minum, famassahu, maka hiruplah. Jadi tiup. Walat ta'ibbahu, dan jangan kamu uyub langsung. Ta'ibbahu tuh. Blok. Jangan. Kemudian wasrob fi salasati anfasin, dan minumlah olehmu pada 3 napas. Makanya kalau kita minum disunahkan minimal fi mabda'ihi, di mulanya. Kalau kita minum suruh 3 kali napas, maksudnya 3 tegukan. Makanya dulu Al-Fakir salah satu dapat aurat baca bismillah. Itu kalau kata guru, kita punya wiridan banyak, tapi kalau kagak tajam kagak kepake. Nggak usah muluk-muluk, wiridan bismillah itu udah tajam banget. Setiap kita, cuman sunnahnya kita kalau minum, salah satu ngamal itu dulu suruh setiap 40 hari minum, kita lagi capek kayak kapan minum, suruh 3 tegukan. 3 tegukan tuh bismillah dibagi 3. Itu menunjukkan salah satu anfas, 3 nafas. 1 bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Itu salah satu anfas. Jadi nafas. Nah, kalau dalam dunia aurat itu pakai bismillah dibagi 3. Maka kalau Al-Fakir kalau nyariatin orang, udah minum awalnya itu tuh. Dan suruh minum, mulainya suruh baca bismillah 19 kali. Kenapa emang? Karena huruf bismillah ada 19. Itu malaikat zabaniyah tuh. Jadi kita begitu juga tuh. Cucu kita sakit, cucu kita meriang, baca bismillah. Yang paling bagus kitanya udah wiridin bismillah. Bismillah baca 786. Bismillah 7 hari berturut-turut sampai 40 hari betul 786. Lalu kalau Al-Fakir ada bismillah 786, bismillah 1000, bismillah 1000 2 kali, 2 undakan, cuman doanya beda. Doa yang kedua lebih panjang. Ntar terakhir bismillah di dalam air. Jadi kita baca bismillah itu kita sambil di dalam air, maksudnya di dalam air tuh setengah sambil wiridnya, badan setengah. Ntar di saat
kita lagi baca bismillah 19 itu kita mesti bisa tahan nafas, tapi jangan cepat-cepat. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu kudu sampai lulus tuh. Dulu di Cianjur tuh kita berendam tuh, itu guru di pinggir aja megangin bambu. Nah, kalau udah nongol diketok belum, karena ukuran sambil dihitung bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Jadi guru baca juga bismillah. Kalau dia baca kecepatan berarti dihitung kepalanya, berarti salah. Kalau di dalam air kan kagak bisa nyolok nafas. Nah itu dalam dunia hikmah ada tuh. Cuman intinya tadi 3 nafas itu kalau dalam aurat bismillah itu bismillah dibagi 3. Bismillah minum, ar-Rahman minum, ar-Rahim minum. Wala tatanafas, dan jangan kamu bernapas fil ina'i, di dalam ina bejana. Misalnya gelas nih, itu jangan napas dalam bejana. Wala tatanafas. Wala tasrob, dan jangan kamu minum min silmatihi. Silmah tuh tutupnya. Bukan. Silmah tuh silmatun. Silmah tuh jangan kamu minum dari anunya langsung, wadahnya. Wala tasrob, dan jangan kamu minum wa anta qaimun, kamu berdiri, makruh memang. Kecuali air zam-zam. Air zam-zam malah sunnahnya diri. Air zam-zam sunnahnya diri. Makanya itu keajaiban air zam-zam, kebalikan dari air biasa. Wala, dan jangan kamu minum min famis sakoi, dari mulutnya. Misalnya sako tuh kayak botol, jangan. Hanya kadang-kadang kita lagi ceramah disediain air minum atau ngajar botolnya doang, itu kurang pas tuh. Ya gelasnya. Fa'in lam tajid inaan, maka jika kamu tidak menemukan wadah, fasrob ala yadika, maka minumlah pakai tanganmu. Kita nggak punya gelas, ini botol, suruh pakai minum gelas. Itu lebih afdol daripada kita pakai botol langsung. Sampai begitu tuh. Ilmu. Wakul, dan bacalah olehmu ba'da syurbi, setelah minum. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ja'alahu uzban furatan birahmatihi walam yaj'alhu milhan ujajan bidunubina. Titik. Dan setelah minum baca alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi ja'alahu, yang telah menjadikan ini air uzban, air tawar, furatan yang segar, birahmatihi, dengan sebab rahmat Allah, walam yaj'alhu, dan tidak menjadikan air milhan, asin, ujajan, pedes, getir, bidunubika, dengan sebab dosa kita. Biar kata orang dosanya banyak, minum air putih udah udban furotan, seger, airnya tawar dan seger. Kita kudu bersyukur airnya kagak jadi asin, kagak jadi getir, dengan sebab dosa gitu. Titik. Wa idza ataita ahlaka, nyalain lagi. Oh pantas tadi beliau udah cukup dulu. Wa idza ataita, dan jika kamu datangi ahlaka, istrimu, fakul. Nah ini seru nih. Ataita fakul Allahumma jannibna syaitan rajim. 17 tahun ke samping. Ya titik, berarti sampai situ tuh. Urusan makan minum. Lanjutannya besok. Wa idza ataita ahlaka fakul, maka jika kamu mendatangkan istrimu, fakul, maka bacalah bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan mimma razaqtana wastur nafsaka, dan tutupi dirimu, wa ahlaka, dan istrimu, bithaubika, dengan bajumu. Urusan tidur. Nah itu, jadi intinya ini berkaitan adabul akli wasyurbi fima yunkilul barokat. Ini adab makan dan minum yang bisa memindahkan keberkahan buat diri kita. Itu semua
semuanya berdasarkan hadis-hadis tuh. Jadi di dalam kitab Bulughul Maram atau di dalam kitab hadis. Jadi banyak di hadis-hadis tentang adab. Cuman Al Habib Al Haddad beliau menyimpulkan dari beberapa hadis. Nah itu kesimpulannya begitu. Mudah-mudahan walaupun kita belum terapin 100%, tapi insya Allah dengan sebab apa yang kita baca, kita ada azam untuk mengamalkan apa yang kita udah baca, dan akhirnya insya Allah kekhilafan kita dalam urusan tidur, makan dan seterusnya, mudah-mudahan Allah ampunin dan tetap Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina wa'fu 'anna karim wa'fu 'anna karim wa'fu 'anna karim ya arhamar rahimin irhamna Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi barakati sab'il mathani minal Qur'anil karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an wa zidna ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa 'amalin la yurfa' wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum